Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musbah Munir. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum database Tokoku dengan menggunakan Workbench. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan beberapa tahapan dari mulai pembuatan data, membuat tabel, pengisian data, hingga menjalankan beberapa query SQL dan beserta penjelasannya. Baik, sebelum kita masuk ke SQL Workspace-nya, di sini ada satu langkah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus menjalankan exam. Oke, kita langsung aja masuk ke exam-nya. Ini kita butuh menjalankan SQL-nya saja. Jadi untuk Apache ini sebenarnya ini opsional, tapi kita nggak apa, kita hidupkan semua. Kalau running berhasil dijalankan itu warnanya hijau, kalau kuning itu masih proses, jadi kita jalankan keduanya, yaitu Apache sama MySQL. Oke, kalau udah berhasil menjalankan, kita lanjut ke SQL Workbench-nya. Nah, di sini pada tampilan awal seperti ini. Langkah pertama, kalau untuk membuat database kita perlu add connection dulu. Untuk connection kita bisa pilih tambah ini. Terus untuk connection name-nya ini bisa disesuaikan sama kalian sendiri. Kalau di sini saya akan mengisikan dengan nama praktikum A2 2026. Oke, kalau sudah kita bisa pilih OK atau text connection. Kalau saya tadi pilih OK, untuk menjalankan kita bisa klik 2 kali. Jadi kita akan masuk ke halaman codingannya. Nah, kalau sudah berhasil, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kita perlu query tab terbaru. Untuk caranya gimana? Kita bisa pilih file, kemudian ada new query tab. Nah, ini adalah tempat text editor kita untuk membuat database-nya. Tapi di sini saya sudah memiliki kodenya, ini disclaimer ya teman-teman, ini udah ada kodenya. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan detail dari praktikum saya seperti ini. Nah, langkah awal untuk membuat database, jadi kita perlu create database. Kemudian di sini pada belakang create database ini bisa diberi nama database-nya. Jadi di sini saya beri nama Tokoku Munir. Nah, create database ini adalah untuk membuat database baru yang dimana nanti isi dari database ini akan disimpan pada database Tokoku Munir ini. Nah, langkah selanjutnya kita perlu menggunakan perintah use Tokoku. Jadi ini tujuannya adalah nanti proses kedepannya untuk pembuatan data, pembuatan tabel nanti akan dijalankan pada database Tokoku ini. Nah, di Tokoku Munir. Nah, setelah berhasil membuat database Tokoku Munir ini, kemudian kita akan menjalankan database yang sudah dibuat ini. Gimana caranya? Yaitu kita bisa tekan atau shortcut pada keyboard Anda itu dengan menggunakan Ctrl Enter, dan kursornya itu diarahkan pada scriptnya ini ya. Kita bisa langsung. Nah, kalau berhasil nanti akan ada indikator berwarna hijau di bawah ini, actionnya itu ada affected atau berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat tabel. Nah, tabel pertama itu ada tabel member. Untuk perintahnya itu bisa menggunakan create tabel. Nah, create tabel ini digunakan untuk membuat sebuah tabel baru dengan nama member. Kemudian ada isi dari data tabel ini, ada ID member,
dengan menggunakan tipe data varchar. Untuk 15 ini adalah batas limit atau maksimal. Kemudian not null ini wajib diisi ya, harus diisi. Kemudian ada primary key, ini adalah kunci utama pada tabel. Ini gunanya adalah untuk membedakan dari data member ini agar tidak ada yang double atau yang sama. Maka kita pilih ID member ini sebagai primary key. Kemudian ada nama. Untuk nama ini kita sama menggunakan tipe data varchar dengan batas limit 25. Kemudian ada not null, ini wajib diisi. Ada yang terakhir ini ada tanggal lahir dan menggunakan tipe date-nya adalah bisa dikatakan hari, tanggal atau waktu ya. Kemudian kita masuk ke tabel kedua, ini adalah tabel barang. Caranya sama seperti di atas dengan menggunakan perintah create tabel. Ini adalah membuat tabel baru yang bernama barang. Kemudian isinya ada ID barang dengan menggunakan tipe data varchar. Batas limitnya ini adalah 15, not null atau wajib diisi, dan menggunakan primary key. Primary key-nya ini adalah ID barang atau kunci utama. Fungsinya ini adalah untuk membedakan setiap data pada tabel barang ini agar tidak ada yang sama atau double. Kemudian ada nama barang dengan menggunakan tipe data varchar, batas limitnya ada 25, maaf. Kemudian ada not null, ini adalah wajib diisi. Dan di sini ada data harga dengan menggunakan tipe double. Terus ada stok, ini adalah tipe datanya menggunakan integer atau diisi dengan huruf ya atau angka. Kemudian ada merek ini menggunakan tipe data varchar dengan batas limit 25. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan. Caranya sama dengan menggunakan perintah tabel atau create tabel ini. Ini adalah untuk membuat tabel baru dengan nama karyawan, dengan isinya ada ID karyawan dengan varchar, batas limitnya ada 15, not null ya, ini wajib diisi. Kemudian ada primary key, ini adalah kunci utama dari tabel karyawan ini. Terus ada nama menggunakan tipe data varchar dan wajib diisi not null. Kemudian ada username dengan menggunakan tipe data varchar, PD sama menggunakan tipe data varchar. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel supplier dengan caranya sama ya. Ini ada create tabel, ini adalah perintah untuk membuat tabel baru. Terus ada nama tabel, ini adalah supplier. Terus isinya ini ada ID supplier, nama supplier, dan alamat. Untuk tipe datanya ini menggunakan varchar semua. Terus primary key-nya ini mengambil pada ID supplier karena ID adalah tidak ada angka yang sama ya pastinya. Kemudian kita cepat aja ya teman-teman, kita lanjut ke tabel penjualan. Ini ada nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, dan ID karyawan. Nah, di sini primary key-nya ini adalah nota. Nah, di sini ada yang berbeda ya teman-teman. Foreign key ini adalah apa ya namanya, kayak relasi antara setiap tabel dari primary key, dan ini adalah foreign key ID member dengan mengambil tabel member. Sama, ini adalah foreign key juga, foreign key-nya ID member mengambil dari tabel barang dengan isi dari ID barangnya. Terus sebelahnya ini ada foreign key juga, ID karyawan dengan mengambil tabel karyawan dan isi ID karyawan ini. Kemudian kita masuk ke tabel selanjutnya, ada tabel pembelian dengan perintahnya sama, create tabel. Untuk isinya ada manufaktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Untuk primary key-nya ini ada manufaktur
karena ini sebagai kayak ID itu tidak, nomor itu tidak ada yang sama ya, no faktor. Kemudian ada foreign key. Foreign key-nya ini ada ID supplier, terus mengambil dari tabel supplier. Kemudian ada foreign key ID barang dengan mengambil dari tabel barang. Terus yang terakhir ini ada foreign key ID karyawan, mengambil pada tabel karyawan. Nah, setelah kita berhasil membuat ke-6 tabel ini, jangan lupa ya teman-teman, ini bisa dijalankan. Ya, ini aku lupa ngasih tahu kalau setiap pembuatan tabel ini bisa dikasih kurung buka dan kurung tutup, dan di belakangnya ini ada titik koma. Ini wajib ya, kalau nggak ada ini nggak akan bisa jalan. Nah, kita lanjut ke pembahasan tadi. Kita akan menjalankan setiap tabelnya. Itu sama caranya, bisa diketikkan di keyboard. Kita ketikkan di keyboard dengan menggunakan Ctrl Enter. Nah, kalau berhasil ini akan ada indikator warna hijau ya teman-teman. Oke, ini akan saya naikkan biar kelihatan. Nah, ini bisa dijalankan semua setiap tabelnya. Ini warna hijau semua ya. Jadi ini indikatornya berhasil. Nah, kalau udah dijalankan semua, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu kita masuk pada tahap pengisian data. Yang pertama ini adalah pengisian data member. Caranya itu insert into, atau memasukkan data pada siapa, kepada member. Untuk isinya ini ada ID member, dan ada nama, tanggal lahir, dan values ini adalah isi. Untuk isinya ini ada ID member ini, member 1, member 2 sampai 5. Kemudian ada setiap nama yang berbeda dan terdapat tanggal lahirnya. Sama seperti di atas, kita lanjut ke pengisian tabel barang. Ini ada ID barang, nama barang, harga, stok, sama merek. Ini bisa dilihat untuk ada ID barang 0 hingga 4, kemudian ada jenis-jenis nama barang, ada kemeja, topi, tas, buku, dan sepatu. Kemudian ada harga setiap barangnya, dan stoknya berapa, sama mereknya apa. Lanjut kita masuk ke pengisian tabel karyawan. Di sini ada ID karyawan, nama, username, sama PWD atau password kemungkinannya. Kemudian kita bisa dilihat nih ada ID karyawannya 1 hingga 5, ada namanya, ada username-nya apa, sama password ini. Ya, ini passwordnya. Kemudian kita lanjut ke pengisian tabel supplier. Ini ada ID supplier, nama supplier, alamat. Untuk isinya ini ada ID 1 hingga 4, kemudian ada namanya sama alamatnya. Ini ada Jalan Pesanggaran 0301 dan sampai selanjutnya. Kemudian ada pengisian tabel penjualan. Ini ada nota, tanggal penjualan, jumlah barang, total, ID member, ID barang, dan ID karyawan. Ini bisa dilihat ada ID nota, kemudian ada tanggal penjualan, jumlah, terus ada totalnya berapa, kemudian ada ID member dan ID karyawan, sama ID barang. Ya, ini ada lupa satu ya, ini ada ID barang. Kemudian ada selanjutnya ini yang terakhir, ini ada pengisian tabel pembelian. Ini ada nofaktur, ID supplier, ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, hingga jumlah barang dan total. Ini bisa dilihat ada ID 1 hingga 4, kemudian ada ini sama, ini ID supplier 1 hingga 4, kemudian ada ID barang, ID karyawan, tanggal pembelian, jumlah barang, dan total. Nah, setelah kita berhasil membuat
ke 6 inputan untuk tabel, kita bisa jalankan agar bisa melihat hasilnya ya nanti teman-teman. Caranya sama, jalankannya itu menggunakan Ctrl Enter. Kalau berhasil, indikatornya berwarna hijau. Ini berhasil semua ya teman-teman, karena di sini indikatornya berwarna hijau semua. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gimana sih cara melihat hasil dari tabel yang sudah kita buat dan sudah kita isi. Ini caranya adalah kita menggunakan select bintang from. Ini adalah bisa diisikan nama dari tabelnya. Contoh ini kita mengambil tabel member. Untuk caranya ada select atau menyelect bintang ini adalah keseluruhan, from dari apa? Dari tabel member. Nah, kita bisa jalankan dengan menggunakan Ctrl Enter. Nah, kalau udah berhasil nanti akan terlihat tabel yang udah kita buat. Ini ada ID member, nama, tanggal, dan beberapa isinya ya. Ini adalah hasil dari tabel dan isinya yang kita buat tadi. Nah, kalau kita udah berhasil membuat database ini, tadi kan kita udah membuat tabel sama menginput dari isi setiap tabel. Nah, tadi kan ada primary key sama foreign key. Itu adalah sebuah relasi dari setiap tabelnya. Untuk melihatnya kita bisa pilih database ini atau tools yang paling atas. Ini ada database, kemudian pilih reverse engineer, kemudian kita pilih next saja, next lagi. Nah, di sini kita perhatikan untuk menyelect nama tabelnya, ini adalah tabel yang kita udah buat tadi. Untuk tabel saya ini adalah toko Komunir, jadi kita pilih yang toko Komunir aja. Kalau udah kita pilih next, next lagi. Nah, di sini ada 6 total object sama 6 select. Kita lanjut aja pilih execute. Tunggu prosesnya. Kita pilih next lagi. Kemudian yang terakhir ini adalah pilih finish. Nah, di mana tabelnya? Nah, ini adalah hasil dari pembuatan tabel tadi yang sudah diisi sama isi dari tabelnya. Ini kita bisa rapikan terlebih dahulu ya. Ini kalau gini aja deh, biar kelihatan semua setiap tabelnya. Nah, di sini kita bisa ambil salah satu contoh. Ini bisa dilihat untuk primary key dari tabel barang ini yang indikator berwarna oranye. Ini adalah primary key dari tabel barang. Untuk foreign key-nya ini ada di tabel penjualan dengan ID barang. Itu adalah salah satu relasi setiap tabel dengan pada tabel barang dengan tabel penjualan. Itu adalah kita sudah berhasil membuat tabel pada database MySQL Workbench ini. Lanjut kita masuk ke sebelumnya. Baik, kemudian kita akan masuk pada latihan soal. Ini ada beberapa soal. Kita mulai dari soal yang pertama dulu, yaitu tampilkan jumlah member yang terdapat dalam kasus ini. Oke, caranya kita gunakan perintah select itu untuk memilih, count itu untuk menghitung, select count bintang ini adalah untuk mengambil keseluruhan, dan ada as ini adalah memberi alias atau kata lain seperti jumlah member, from ini dari tabel mana, ini menggunakan tabel member. Jadi nanti ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi jumlah membernya ini ada 5. Nah, itu jawaban dari soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Itu tampilkan nama barang
jumlah barang yang paling banyak dibeli atau dilihat dari jumlahnya. Oke, untuk caranya kita gunakan perintah select ini untuk memilih nama barang, mengambil dari tabel barang, kemudian ada jumlah barang, mengambil dari tabel pembelian. From ini dari tabel pembelian, kemudian ada join ini untuk menggabungkan tabel barang dari ID barang, mengambil pada tabel pembelian, kemudian ada ID barang pada tabel barang. Ada order by, ini digunakan untuk mengurutkan dari descending besar hingga ke terkecil. Jumlah barang mengambil dari tabel pembelian. Limit ini adalah batasnya ini hanya 1. Jadi ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Jadi nama barangnya topi, kemudian ada jumlah barangnya ada 10. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Ini ada tampilkan banyaknya jumlah aktivitas yang dilakukan oleh supplier di dalam transaksi pembelian. Nah, caranya kita gunakan perintah select. Nama supplier ini adalah tabel supplier, kemudian count ini untuk menghitung manufaktur dari tabel pembelian. Mas ini adalah alias jumlah aktivitas, kemudian from dari tabel supplier dan menggabungkan pembelian dari tabel pembelian. On ini ID supplier dari tabel supplier sama dengan ID supplier, mengambil pada tabel pembelian. Kemudian group by ini untuk menjadikan satu kesatuan dari ID supplier dengan mengambil tabel supplier, kemudian ada nama supplier dari tabel supplier juga. Nah, nanti ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Bentar, saya akan naikkan biar kelihatan. Nah, ini terdapat nama suppliernya ada Agus, Bagas, Carly, sama Dono. Jumlah aktivitasnya ini sama 1 ya. Oke, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Nomor 4. Nomor 4 ini ada tampilkan total jumlah barang yang dijual. Caranya ini hampir sama, kurang lebih sama yang soal nomor 1. Ini menggunakan select, tapi ini menggunakan sum. Jadi untuk menghitung jumlah barang, as ini adalah total barang yang dijual, kemudian dari tabel mana? From penjualan, dari tabel penjualan. Nah, ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Total barang dijual ini ada 17. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli, yang mana jumlahnya antara 3 sampai 7. Caranya itu menggunakan perintah select. Nama barang ini adalah tabel barang, kemudian ada jumlah barang ini dari tabel pembelian, kemudian ada from dari tabel pembelian dengan menggabungkan dari tabel ke barang. On ini ada ID barang, mengambil tabel pembelian, kemudian sama dengan ada ID barang nih dari tabel barang. Where dari mana, kemudian ini ada jumlah barang, mengambil dari tabel pembelian. Between ini antara 3 dan 7. Nah, ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Bentar. Nah, ini terdapat nama barang, ada tas, sama ini ada tas juga, sama apa ini, kemeja. Untuk jumlah barangnya ini ada 5, 3, dan 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini ada tampilkan nama barang, jumlah barang yang dibeli yang mana jumlahnya kurang dari sama dengan 5. Nah, caranya itu menggunakan perintah select. Ini adalah nama barang dari tabel barang, kemudian ada jumlah barang dari tabel pembelian. Untuk from ini adalah dari tabel mana, ini dari tabel pembelian, kemudian menggabungkan ke tabel barang.
on ini ID barang mengambil dari tabel pembelian sama dengan ID barang mengambil dari tabel barang. Where dari mana? Ini dari tabel pembelian jumlah barang yang kurang dari 5. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jawabannya hampir sama yang soal nomor 5. Ada nama barang, tas, kemudian ada kemeja, jumlah barangnya ada 5, 3, dan 4. Lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 7. Ini ada tampilkan nama barang yang paling sedikit dibeli atau dilihat dari jumlahnya. Caranya menggunakan perintah select, nama barang ini mengambil dari tabel barang, kemudian ada jumlah barang ini mengambil dari tabel pembelian. From dari tabel pembelian dengan menggabungkan barang, on ini ID barang mengambil dari tabel pembelian sama dengan ID barang mengambil dari tabel barang. Order by ini untuk menghitung ini untuk mengurutkan jumlah barang mengambil dari tabel pembelian ascending, berarti dari kecil ke besar. Untuk limitnya ini 1. Nah, ketika dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Nama barangnya ada tas, jumlah barangnya ada 3. Lanjut ke soal nomor 8. Ini tampilkan nama barang, jumlah total barangnya, dan nama supplier atau pembelian yang mempunyai kode SUP 0001. Nah, caranya itu menggunakan perintah select, kemudian mengambil nama barang dari tabel barang. Sum ini untuk menghitung jumlah barang dari tabel pembelian. As ini adalah alias total barang. Kemudian ada aliasnya, ada juga nama supplier dari tabel supplier. From pembelian ini dari tabel pembelian dengan menggabungkan tabel barang. On ini ada ID barang mengambil dari tabel pembelian sama dengan ID barang mengambil dari tabel barang. Kemudian ada lagi join, ini menggabungkan lagi join, ini mengambil dari tabel supplier. On ini ID supplier dari tabel pembelian, dan ada sama dengan ID supplier dari tabel supplier. Where dari mana? ID supplier mengambil dari tabel pembelian sama dengan yang dimana ini ada SUP 0001 yang dimana yang diminta oleh soal nomor 8. Group by ini untuk menggabungkan nama barang dari tabel barang, kemudian ada nama supplier dari tabel supplier. Nah, ketika dijalankan nanti akan muncul nama barangnya topi, total barangnya 10, nama suppliernya Agus. Nah, ini udah muncul soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Ini ada tampilkan nama member, nama barang, jumlah barang yang mana dilayani oleh karyawan kar 0001. Nah, caranya kita gunakan perintah select. Nama ini dari tabel member, kemudian ada nama barang dari tabel barang, dan jumlah barang dari tabel penjualan. From penjualan, kemudian menggabungkan ini join member dari tabel member. On ini ada ID member dari tabel penjualan sama dengan ID member dari tabel member. Ada menggabungkan lagi join barang dari tabel barang, kemudian on ini ID barang dari tabel penjualan sama dengan ID barang dari tabel ini mengambil dari tabel barang. Oke. Dari mana? Where itu dari mana? Kemudian ID karyawan ini mengambil dari tabel penjualan yang dimana kar 0001. Maka ketika dijalankan hasilnya muncul seperti ini. Namanya Joshua, nama barangnya sepatu, dan jumlah barangnya ada 3.
Oke, kita akan masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Itu ada tampilkan transaksi penjualan, nama barang, jumlah, nama karyawan yang melayani, yang mana tanggal transaksinya adalah 2014 bulan 10 dan tanggal 25. Untuk perintahnya ini ada menggunakan select, mengambil dari tabel barang, nama barang, kemudian ada jumlah barang, mengambil dari tabel penjualan, kemudian ada nama, dan from penjualan. Jadi ini nih menggabungkan tabel barang, untuk ini ID barang, mengambil dari tabel penjualan sama dengan ID barang, mengambil dari tabel barang. Kemudian menggabungkan lagi karyawan ini, kemudian on ID karyawan, mengambil dari tabel penjualan sama dengan ID karyawan ini mengambil dari tabel, berarti ini dari tabel karyawan. Kemudian dari mana, where itu dari mana, kemudian tanggal penjualannya dari tabel penjualan, yang dimana tanggalnya 2000, tahunnya 2004, bulan 10, tanggal 25. Ya, ketika dijalankan maka hasilnya muncul seperti ini. Nama barangnya tas, jumlah barangnya ada 4, dan namanya ada Yoko. Oke, cukup sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.